semua, perkenalkan nama saya Angelin Lisangan dari kelas 10 MIAB. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu kimia dan kaitan antara kimia dan pemanasan global. Sebelum kita lanjut, pertama kita harus mengetahui apa sih itu ilmu kimia. Yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang komposisi, struktur, sifat, dan perubahan dari suatu zat. Ilmu kimia berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan suatu unsur dan atom. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti sudah pernah berhubungan dengan ilmu kimia. Lebih spesifiknya lagi, kita pasti sudah pernah berkontak langsung dengan bahan-bahan kimia yang alami maupun yang buatan. Coba kita perhatikan barang-barang di sekitar kita, seperti baju dengan berbagai warna, kertas dengan berbagai ukuran, dan juga plastik dengan berbagai bentuk. Itu semua dihasilkan oleh proses reaksi kimia. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi merupakan bahan penyusun alam semesta. Dengan imam kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Dalam agama Kristen, semua unsur pembentuk alam adalah unsur pembentuk materi yang merupakan realitas Allah. Allah membentuk semua molekul dalam berbagai bahan dengan kreasinya. Allah membuat kreasi benda dengan karbon, dengan kreativitas yang luar biasa. Lalu, apa yang dikatakan oleh para ahli kimia yang terlalu sibuk dengan ilmu kimianya? Mereka menjelaskan bahwa semua unsur adalah bangunan pembentuk dalam proses penciptaan alam semesta. Mereka tidak mengenal pekerjaan yang dibuat oleh karya Allah pencipta, bahkan berpikir bahwa alam semesta terbentuk sendirinya dengan unsur-unsur tersebut. Kimiawan ateis jelas tidak mengenal Allah. Mereka hanya mengenal unsur pembentuk dalam setiap benda. Mereka hanya mengenal memahami semua benda berasal dari bentukan unsur-unsur alam yang ada. Pemahaman ilmu kimia tidak boleh terlepas dari Allah pencipta. Tidak boleh terlepas dari realitas ciptaan Allah, tidak boleh terlepas dari kedaulatan Allah, dan tidak boleh terlepas dari kebenaran Allah. Kimiawan hanya mampu memahami dan menguji fenomena alam secara sistematik, merumuskan model, konsep, dan menurunkan hukum dan teori dari hasil pengamatan dan analisisnya. Seluruh fenomena terstruktur oleh Allah sendiri dan masing-masing mempunyai makna sebagai karakteristik ciptaan Allah, sehingga kita memperoleh pemahaman yang lebih dalam dari kebenaran Allah sebagai pencipta. Kita memerlukan ilmu kimia untuk bidang kedokteran. Untuk membuat obat-obatan, kita memerlukan ilmu kimia. Untuk bidang pertanian, kita memerlukan ilmu kimia ini untuk penambahan pupuk. Dan juga saat ingin mengatasi hama, kita memerlukan pestisida. Manfaat dan penggunaan pestisida juga harus kita pahami secara baik-baik agar tidak merusak tumbuhan. Bumi memiliki atmosfer dengan komposisi yang unik. Atmosfer bumi tersusun atas berbagai macam gas. Penyusun terbesarnya adalah gas nitrogen dan gas oksigen, masing-masing sekitar 78% dan 21%. 1% sisanya adalah gas argon, helium, xenon, neon, dan gas-gas lainnya, yang jumlahnya bervariasi seperti uap air, karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida. Uap air dan karbon dioksida merupakan zat-zat yang jumlahnya hanya sedikit di atmosfer, tetapi dapat menghangatkan atmosfer bumi sehingga sering disebut sebagai gas rumah kaca. Sumber energi terbesar di bumi berasal dari sinar matahari. Matahari memperoleh energi dari proses fusi. Energi dari reaksi fusi tersebut dipancarkan dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik menyebar melalui gelombang elektromagnetik. Gelombang ini mempunyai sifat elektrik dan magnetik, serta dapat merambat melalui gas, zat cair, zat padat, bahkan hampa udara. Gelombang elektromagnetik dibedakan berdasar panjang gelombang dan frekuensinya. Radiasi matahari yang dipancarkan ke bumi sebagian besar dalam bentuk sinar tampak. Dari total sinar matahari yang dipancarkan ke bumi, hanya sekitar 51% yang diserap oleh permukaan bumi. Atmosfer menyerap sinar matahari sebesar 19% dan sisanya sebesar 30% dipantulkan kembali ke angkasa. Untuk menjaga keseimbangan panas di bumi, maka bumi akan memancarkan kembali radiasi yang telah diserap. Radiasi yang dipancarkan bumi adalah radiasi dengan panjang gelombang tinggi,
yang berenergi lebih rendah dibandingkan dengan sinar matahari yang sampai ke bumi. Salah satu sinar yang dipancarkan kembali oleh bumi yaitu sinar inframerah. Beberapa gas penyusun atmosfer dapat menyerap sinar inframerah. Gas-gas tersebut antara lain uap air, karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida. Gas-gas ini menangkap sinar inframerah sehingga membuat lapisan yang berada di bawahnya hangat. Kejadian ini mirip dengan kejadian di rumah kaca, di mana panas dalam rumah kaca terperangkap dan tidak dapat keluar. Oleh karena itu, gas-gas yang dapat menyerap sinar inframerah disebut gas rumah kaca. Dan gas rumah kaca baik untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun jika berlebihan, penggunaan gas rumah kaca ini memiliki dampak negatif bagi kita semua. Salah satu dampaknya adalah kenaikan suhu bumi atau yang sering kita sebut dengan pemanasan global. Sistem kerja gas rumah kaca yaitu matahari memberikan panas ke bumi. Sebagiannya diserap dan dipantulkan kembali dalam bentuk sinar inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Sinar tersebut memantul, gas rumah kaca menahan panas dari sinar tersebut agar tidak keluar dari atmosfer, sehingga panas tetap terperangkap dalam bumi. Hal ini disebut sebagai efek dari gas rumah kaca. Gas-gas di atmosfer yang termasuk dalam gas rumah kaca yaitu uap air, karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida. Hal simpel yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca yaitu dengan menghemat listrik dan mengurangi penggunaan plastik. Terima kasih yang sudah menonton.